Mending pelihara kambing atau domba? Nah, sebenarnya jawaban dari pertanyaan itu cuma bergantung akan satu hal, teman-teman. Tapi kalau sampai salah, itu konsekuensinya banyak sekali, teman-teman. Baik itu teman-teman pilih pelihara kambing atau domba, itu ada konsekuensinya, teman-teman. So, untuk itu pastikan teman-teman menonton video ini sampai habis supaya dapat keseluruhan informasinya dan gak salah memilih baik itu mau pelihara kambing atau domba, teman-teman. Baik, jadi jawaban dari pertanyaan mau pilih kambing atau domba itu kalau menurut saya ya, versi saya itu ada satu, teman-teman, yaitu apa yang laku. Nah, ini teman-teman, karena inti daripada usaha peternakan kambing atau domba itu adalah jualan, teman-teman. Jadi end goal atau tujuan akhirnya itu adalah jualan, teman-teman. Nah, ini berarti ketika teman-teman itu mau pilih kambing atau domba, pertanyaan yang harus teman-teman tanyakan itu bukan pilih kambing atau domba, tapi apa yang laku di tempat teman-teman. Nah, cara taunya gimana, Mas? Cara taunya ya simpelnya teman-teman pergi ke pasar, kemudian amati, teman-teman. Amati apa yang laku di pasar teman-teman, di pasar hewan teman-teman. Apakah kebanyakan pedagang atau peternak itu membawa kambing atau membawa domba. Nah, dari situ teman-teman bisa menyimpulkan, meskipun nggak sempurna ya, apa yang laku di tempat teman-teman. Karena gini, teman-teman, kalau teman-teman itu mengambil keputusan beternak kambing atau domba itu hanya karena suka dan nggak suka, ya, nanti teman-teman akan kerepotan terkait penjualannya gitu. Ya, memang betul, baik itu kambing atau domba itu sama-sama laku, teman-teman. Di Indonesia sama-sama laku. Tapi gini, teman-teman, yang namanya penjualan itu hitungannya juga cost. Jadi semakin mudah teman-teman itu menjual ya, semakin mudah jual, maka itu berarti cost atau biayanya juga semakin turun. Jadi ketika teman-teman itu pelihara kambing tapi ternyata di tempat teman-teman itu kebanyakan pedagangnya domba, maka teman-teman itu ya harus menjual ke luar daerah atau lebih jauh dibanding teman-teman itu menjual domba di tempat teman-teman. Nah, artinya ketika teman-teman itu menjualnya itu lebih jauh, maka cost-nya bisa naik, teman-teman. Ya, dan ini bikin pengeluaran atau biaya naik, alhasil keuntungan pun semakin turun, teman-teman. Jadi balik lagi, teman-teman, percuma teman-teman itu mau pelihara kambing 100 ekor, 1000 ekor atau domba 100 ekor, 1000 ekor, tapi untuk penjualannya itu teman-teman kesusahan. Kalau saya sarankan teman-teman itu mulai dari apa yang mudah dijual, teman-teman, sehingga teman-teman itu nggak perlu pusing gitu. Kalau misal yang mudah dijual itu kambing, ya sudah pelihara kambing. Kalau misal di tempat teman-teman itu kebanyakan pedagang itu jualnya domba, ya pelihara domba gitu, teman. Kecuali kalau misal teman-teman itu udah punya pasar yang jelas, teman-teman. Semisal teman-teman itu udah teken kontrak dengan perusahaan A, perusahaan B, atau rumah makan A, rumah makan B yang mana itu di luar kota, ya monggo silahkan. Tapi kalau misal teman-teman itu belum ada kontrak dan masih mengandalkan penjualan konvensional, ya saya sarankan pilih ternak yang mudah jualnya. Caranya ya itu tadi, melihat di pasar, kemudian lihat juga kebanyakan peternak itu peliharanya apa, teman-teman. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait konsekuensi baik itu teman-teman itu mau pilih kambing atau domba untuk beternak, teman-teman. Karena baik itu kambing atau domba itu punya konsekuensi, teman-teman. Artinya secara pemeliharaan dan kedepannya itu ada perbedaan besar, teman-teman. Meskipun sama-sama makan rumput, sama-sama makan rambanan, tapi cara pemeliharaannya itu beda, teman-teman. Oke, perbedaan pertama itu ada pada pakan, teman-teman. Pakan. Meskipun secara pencernaan itu sama ya, artinya secara struktur pencernaan sama, tapi kecenderungan pakan baik itu kambing atau domba itu berbeda, teman-teman. Kalau kambing itu dia cenderung makannya itu rambanan, teman-teman. Nah, rambanan itu apa ya? Pada dasarnya daun atas, teman-teman. Baik itu daun turi, daun lamtoro, daun indigo vera, daun gamal, dan yang lainnya. Intinya daun atas, teman-teman. Itulah kenapa kambing itu cenderung suka memanjat ya, karena memang pakan dia itu utamanya rambanan, teman-teman. Sedangkan domba itu cenderungnya makan rumput, teman-teman. Itulah kenapa kita sering melihat peternak itu membawa dombanya ke lapangan ya, karena dia itu cenderung makan rumput, teman-teman ya. Jadi dia itu makan daun-daunan atau hijauan di bawah, teman-teman. Kalau kambing itu di atas, kalau domba itu makannya di bawah atau merumput, teman-teman. Nah, dari sini ketika teman-teman itu memilih baik itu kambing atau domba, maka teman-teman itu juga harus memperhitungkan atau mempertimbangkan rambanan dan juga rumput ini, teman-teman. Kalau teman-teman itu pilihnya kambing, berarti teman-teman harus menyiapkan rambanan yang lebih banyak, teman-teman. Sedangkan kalau misal teman-teman itu milihnya domba, berarti ya porsi dari rambanan itu bisa diturunkan ya. Porsi dari rambanan ini bisa diturunkan dan teman-teman bisa menanam lebih banyak rumput tuh. Jadi ini nanti kaitannya dengan bank pakan ya, teman-teman. Jadi bank pakan yang harus teman-teman persiapkan. Kalau teman-teman itu pelihara kambing ya, itu idealnya Kalau teman-teman itu pelihara kambing, itu idealnya perbandingan antara rambanan
dengan rumput itu kalau mau ideal 60/40 teman-teman. Jadi banyak rambanannya. Tapi kalau mau lebih bagus lagi ya 70/30. Sedangkan kalau misal domba itu perbandingan antara rambanan dan rumput itu bisa 50/50 atau rumputnya bisa lebih tinggi teman-teman. Nah ini efeknya apa? Efeknya nanti tetap di produktivitas teman-teman, di performan dia. Kambing itu kalau teman-teman itu cuma kasih rumput, itu nanti produktivitasnya akan turun teman-teman, akan jelek. Sedangkan domba kalau misal porsi rumputnya itu lebih besar, itu aman teman-teman, lebih aman lah secara produktivitas. Karena memang meskipun secara struktur pencernaannya sama, tapi metabolismenya itu sedikit berbeda teman-teman. Jadi intinya kalau teman-teman itu pelihara kambing, teman-teman harus lebih banyak mempersiapkan pakan rambanan. Tapi kalau misal teman-teman itu pelihara domba, ya maka porsi rambanannya itu bisa lebih sedikit teman-teman. Nah nanti kaitannya itu di persiapan bank pakan teman-teman. Baik, perbedaan yang kedua itu ada pada kandang nih teman-teman. Kandang. Seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, kambing itu cenderungnya makan daun atas. Kambing itu daun atas atau hijauan atas, sedangkan domba itu bawah teman-teman. Nah, maka dari itu desain kandang pun juga berbeda teman-teman. Kalau kambing itu tempat pakan harus lebih tinggi teman-teman. Sedangkan domba itu bisa lebih rendah teman-teman. Nah, ukurannya berapa? Mungkin lain kali saya akan bikin video khusus untuk ukuran tinggi tempat pakan kambing dan juga tempat pakan domba. Tapi intinya tinggi dari tempat pakan kambing itu jauh lebih tinggi dibandingkan domba. Ibarat kata kalau domba itu teman-teman kasih di lantai saja bisa teman-teman. Tapi kalau kambing itu enggak. Nah, apakah ini ada pengaruhnya? Jawabannya ada teman-teman. Nanti ada pengaruhnya di metabolisme ternak itu sendiri teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu memaksa kambing untuk makan di tempat bawah atau rendah, maka nanti permasalahannya itu ada pada metabolisme si kambing itu teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan bahwasanya desain daripada kandang kambing dan domba itu berbeda. Oh ya, selain tinggi tempat pakan, itu juga ada tinggi pagar teman-teman. Ya, tinggi pagar. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, karena kambing itu cenderung makan daun atas, itu menyebabkan kambing itu suka memanjat teman-teman. Nah, karena dia suka memanjat, maka tinggi pagar teman-teman pun juga harus lebih tinggi teman-teman. Karena kalau enggak, kambing ini bisa melompat ya. Sedangkan domba karena dia itu cenderung makan daun bawah, maka tinggi pagarnya pun bisa lebih rendah. Ya karena domba itu nggak punya hasrat atau kecenderungan untuk memanjat teman-teman. Jadi teman-teman kasih sekedar satu palangan aja dia nggak akan lompat teman-teman. Berbeda dengan kambing, dia lebih beringas, lebih pecicilan teman-teman, suka penean ya, suka memanjat ya. Baik, untuk perbedaan ketiga dari pemeliharaan kambing dan juga domba itu ada pada karakter teman-teman. Karakter. Untuk kambing dia itu cenderung individual dan agresif ya. Individual dan agresif teman-teman. Sedangkan domba itu cenderung komunal dan lebih tenang teman-teman. Ini menjadi penting karena ini juga ada kaitannya dengan desain kandang teman-teman. Ketika teman-teman itu memilih pelihara kambing, maka teman-teman pun juga harus mempersiapkan kandangnya individu teman-teman. Kandang individu. Artinya disekat teman-teman. Sedangkan ketika teman-teman itu memilih domba, berarti teman-teman itu bisa mendesain kandangnya komunal atau dijadikan satu tanpa sekat. Jadi bisa dijadikan satu teman-teman dalam satu vlog atau satu ruangan. Selain nanti pengaruhnya di kandang, itu juga ada pengaruhnya di pemeliharaan teman-teman. Ketika teman-teman itu memilih pelihara kambing, maka teman-teman juga harus siap dengan sifat atau karakter agresif dari kambing teman-teman. Ya sifat agresif itu ya suka memanjat, suka lari-lari, suka gembling ya, lebih susah diatur dan lainnya. Sedangkan kalau domba dia itu lebih tenang teman-teman. Jadi untuk treatment untuk pemeliharaannya pun juga lebih mudah teman-teman. Dan di lain sisi domba itu juga bisa dikomunalkan atau digabungkan jadi satu beberapa ekor. Kalau misal kambing itu bisa cuman kecenderungannya itu kalau teman-teman jadikan satu secara komunal dia akan berantem teman-teman. Apalagi kambing pejantan. Kambing betina aja berantem apalagi yang pejantan teman-teman. Dan itu bisa fatal ya teman-teman. Bisa sampai mati itu ternaknya kalau misal teman-teman paksa harus jadi satu. Oh ya teman-teman, ada satu hal yang lupa. Jadi terkait karakter dari kambing dan domba yang berbeda tadi itu akan berpengaruh terhadap perkawinan teman-teman. Perkawinan. Kalau kambing karena sifat dia itu individual, maka perkawinannya pun juga satu dengan satu teman-teman. Sedangkan domba itu karena dia itu karakternya itu komunal, jadi perkawinannya itu bisa 1:sekian teman-teman. Nah, sekian ini artinya betinanya ya teman-teman. Betina itu bisa sampai 20 ekor teman-teman. Kambing bisa, cuman untuk perkawinan itu lebih efektif, lebih ideal itu kalau ngawininya itu ya satu pejantan dengan satu kambing. Sedangkan domba itu bisa dicampur teman-teman. Jadi dicampur di tempat
di suatu vlog, kemudian di sini ada satu pejantan, bisa sampai 20 betina. Apakah kambing bisa? Ya bisa, cuman agak sulit teman-teman. Karena teman-teman harus memastikan 20 betinanya ini itu seragam teman-teman. Kalau kambing ya. Karena kalau nggak seragam, dia akan berantem dan pasti ada yang kalah teman-teman. Kalau ini konteksnya kambing. Tapi kalau domba enggak teman-teman. Ketika teman-teman itu campur ya sudah, dia nggak akan berantem. Kemudian perkawinannya pun bisa terjadi secara alami. Artinya satu pejantan ini akan mengawini 20 betina ini ya. Dalam waktu 2, 3, sampai 4 bulan, seharusnya 20 betina ini sudah terkawini semua teman-teman. Sedangkan kalau kambing ya, efektifnya itu teman-teman ya satu betina, teman-teman bawa atau campur dengan satu pejantan, kemudian sampai dia selesai kawin, ganti betina lagi teman-teman. Oke, perbedaan selanjutnya itu terkait nafsu makan teman-teman. Nafsu makan. Nah, untuk kambing sendiri, itu pakannya itu cenderung pilih-pilih teman-teman. Sedangkan domba itu lebih cenderung mudah teman-teman. Artinya apa yang domba mau itu belum tentu kambing mau teman-teman. Bahkan domba itu teman-teman kasih jerami aja kemungkinan mau teman-teman. Langsung mau gitu loh. Tapi kalau teman-teman coba kasih kambing, apakah kemungkinan bisa mau? Ya bisa, cuman kemungkinannya kecil teman-teman. Kalau teman-teman paksa dan memang pakannya hanya ada itu ya mau-mau aja. Tapi intinya domba itu pakannya lebih mudah dibandingkan kambing teman-teman. Kambing itu lebih pilih-pilih, lebih picky dia ya. Jadi nggak semua pakan dia itu mau. Kalau domba itu ya relatif ya teman-teman kasih apa aja itu kecenderungannya itu mau teman-teman. Terus apakah perbedaannya cuma apa yang saya sampaikan tadi? Sebenarnya masih banyak lagi teman-teman. Tapi yang cukup krusial ya itu tadi teman-teman. Teman-teman bisa ulang videonya dan perhatikan poin-poinnya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan, oke Mas, saya sudah tahu perbedaannya. Tapi kok saya lihat kecenderungannya itu lebih enak pelihara domba ya Mas daripada kambing. Dan jawaban dari saya memang betul teman-teman. Pelihara domba itu lebih mudah dibandingkan pelihara kambing di semua sisi teman-teman, baik di perkandangan, baik di pakan, cara pengawinan, hampir di semua aspek itu pelihara domba itu lebih mudah. Cuman bukan berarti pelihara kambing itu tidak menguntungkan teman-teman, karena setahu saya kalau di daerah saya itu pelihara kambing itu nilai jualnya itu lebih tinggi dibandingkan pelihara domba. Nggak tahu mungkin di daerah teman-teman atau di daerah lain domba lebih tinggi, tapi kalau setahu saya kambing itu nilai jualnya lebih tinggi dibandingkan domba teman-teman, setidaknya yang ada di daerah saya di Jogja, Gunung Kidul dan sekitarnya teman-teman. Dan di lain sisi kambing itu juga memiliki nilai lain teman-teman. Artinya ada nilai atau value intrinsik lain yang dimiliki kambing yang itu nggak dimiliki domba. Salah satunya, semisal teman-teman itu mau mengambil susunya, ada yang namanya kambing perah, ada kambing PE, ada kambing sanen dan yang lainnya. Terus kambing itu juga bisa dipelihara sebagai hewan kesenian. Meskipun domba juga bisa, tapi nilai jual kambing itu kalau yang ukuran kontes itu bisa jauh lebih fantastis dibandingkan domba teman-teman. Salah satunya ya kambing kontes, yaitu kambing PE teman-teman. PE kali gesing atau yang lainnya. Ini bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta. Jadi ya memang kalau secara pemeliharaan, secara objektif saya bisa bilang pelihara domba itu lebih menguntungkan. Tapi bukan berarti pelihara kambing itu ya juga nggak untung. Sebenarnya juga sama-sama untung. Tapi kalau teman-teman tanya ke saya mana yang lebih mudah dipelihara ya domba. Tapi kan nggak semua daerah itu yang dipelihara domba teman-teman. Ya. Kalau di tempat saya di Gunung Kidul kebetulan yang banyak pelihara itu kambing. Makanya saya pelihara kambing. Karena ya balik lagi memudahkan penjualannya teman-teman. Baik, sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman itu punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Apabila teman-teman belum subscribe silahkan subscribe supaya mendapatkan update video selanjutnya. Akhir kata saya Kevin Haryadita pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.